menjelaskan tentang materi utang lancar. Nah, di sini teman-teman tahu nggak pengertian utang lancar itu apa? Jadi, pengertian utang lancar adalah kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang mempunyai batas jatuh tempo pembayaran kurang dari 12 bulan atau dalam siklus operasi normal. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis utang lancar. Nah, dalam jenis-jenis utang lancar ini dikelompokkan lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, utang lancar yang bisa ditentukan jumlahnya. Ada utang dagang, utang dividen, dia yang masih harus dibayar, wesel bayar, uang muka, utang gaji atau upah, dan utang bonus pegawai. Nah, yang kedua itu jenis utang lancar yang bisa ditaksir jumlahnya, yaitu utang pajak penghasilan, utang hadiah, dan utang garansi. Baiklah, di sini saya punya latihan soal. Kita bahas bareng-bareng, yaitu soalnya pada tanggal 1 Januari 2019, PT Permai memberikan pinjaman kepada PT Sakti dan menerima selembar wesel senilai 100 juta jangka waktu 5 tahun dalam tingkat bunga 8% per tahun, tingkat bunga pasar 10%. Nah, di sini ada A, hitunglah nilai buku wesel, B, buat tabel amortisasi, C, buat jurnal pada tanggal 1 Januari 2019, jurnal untuk mencatat penyesuaian pada tanggal 1 Desember 2019, dan jurnal untuk mencatat penerimaan bunga pada tanggal 1 Januari 2020. Baiklah teman-teman, kita jawab yang A terlebih dahulu, yaitu menghitung nilai buku wesel. Nah, di sini ada PV pokok sama dengan dalam kurung 1 garis miring 1 tambah 10% dikali 5 dikali 100 juta, hasilnya 62 juta 92.132. Kemudian PV bunga sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 per 1 tambah 10% dikali 5 dikali 10% dikali 8% dikali 100 juta, dan hasilnya adalah 30.326.294. Ini dari mana angka satunya? Kalau angka satunya itu adalah rumus dari PV pokok dan PV bunga tersebut. Nah, sedangkan yang 10% itu kita lihat kembali ke soalnya. Di situ tertera bahwa tingkat bunga pasar 10%. Jadi 10% itu adalah tingkat bunga pasarnya. Kemudian angka 5 tersebut adalah jangka waktu. Kita lihat kepada soalnya, di situ ada jangka waktu 5 tahun. Nah, kan 100 jutanya itu adalah nilai weselnya, 8%-nya itu tingkat bunganya. Kita lihat kepada soal yang tadi. Kemudian di sini ada nilai tunai wesel yang sejumlah 92.418.426. Nah, itu didapatkan dari PV pokok ditambah PV bunga. Hasilnya segitu. Kemudian di sini ada nilai nominal, yaitu 100 juta. Nah, 100 juta ini adalah wesel yang senilainya. Kita lihat ke soalnya yang selembaran wesel senilai 100 juta itu nilai nominalnya. Selanjutnya kita menjawab yang B, yaitu membuat tabel amortisasi. Nah, di sini ada 5 kolom ke samping, yaitu ada keterangan, kas diterima, pendapatan bunga, amortisasi, dan nilai buku. Untuk bawahnya, yang pertama ada kas dikeluarkan, lalu akhir tahun
tahunnya ada 2020, 2021, 2022, dan 2023. Untuk menghitung kas diterimanya yaitu diperoleh dari lembar saham 100 juta dikali bunga per tahun 8%, yaitu 8 juta. Kemudian untuk menghitung pendapatan bunganya diperoleh dari nilai buku sebelumnya dikali tingkat bunga pasar 10%. Hasilnya kita hitung ya. Nilai buku sebelumnya yaitu 92.418.426, terus dikali tingkat bunga pasarnya 10%. Nah, hasilnya yaitu 9.241.843. Kemudian amortisasi. Nah, penghitungan amortisasi ini dari pendapatan bunga dikurangi kas diterima. Pendapatan bunganya berapa? Pada akhir tahun 2019 yaitu 9.241.843, lalu dikurangi kas diterima 8 juta. Hasilnya 1.241.843. Kemudian ada nilai buku pada akhir tahun 2019. Untuk mencari nilai bukunya itu dari nilai buku tahun sebelumnya ditambah amortisasi. Nah, nilai buku tahun sebelumnya itu 92.418.426 ditambah nilai amortisasinya 1.241.843. Itu hasilnya 93.660.269. Kemudian pada tahun 2020 kas diterimanya sama. Untuk mencari kas diterima yang seperti yang tadi diperoleh dari lembar saham 100 juta dikali bunga per tahun 8%, itu 8 juta. Kemudian 2020 tahun pendapatan bunganya 9.366.027. Untuk mencari pendapatan bunga diperoleh dari nilai buku sebelumnya, yaitu nilai buku sebelumnya pada akhir tahun 2019 93.660.269 dikali tingkat bunga pasarnya 10%. Jadi pendapatan bunga pada tahun 2020 itu hasilnya 9.366.027. Dan pada tahun 2020 untuk amortisasinya yaitu 366.027. Untuk nilai buku pada tahun 2020 yaitu jumlahnya 95.026.296. Kemudian pada tanggal 2021 kas diterimanya sama 8 juta. Untuk pendapatan bunganya yaitu 9.502.630. Kemudian untuk amortisasinya 2021 yaitu 1.502.630. Pada tahun 2021 nilai bukunya sejumlah 96.528.926. Kemudian pada tahun 2022 kas diterimanya sama 8 juta. Untuk pendapatan bunga 9.652.893. Dan untuk 2022 amortisasinya 1.652.893. Dan nilai bukunya yaitu 98.181.818. Untuk tahun 2023 kas diterimanya 8 juta. Pendapatan bunganya yaitu 9.818.000
dan amortisasinya 1.818.182 dan nilai buku pada tahun